Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di Zoom meeting kali ini dengan topik diskusi eh, struktur kristal padatan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Desmira STMT selaku dosen pada mata kuliah Material Teknik Elektro. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sikarti dengan NIM 2283-2019. Saya di sini sebagai moderator. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Adi Pramono, ada Vina Yulestari, ada Aditya Dwi Reja Kamansastra, dan ada Bagus Alfian Novriandi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya topik pada malam hari ini itu tentang struktur kristal padatan, di mana referensi yang kita ambil dari buku Purba Lamsari tahun 2020 yang berjudul Buku Materi Pembelajaran Kimia Fisika 1, penerbit UKI Press, halaman 55 sampai 64. Adapun susunan acara pada kali ini yaitu kita akan yang pertama ada sesi tanya jawab terlebih dahulu, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga yaitu penutup. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini saya sudah share screen, ada materinya yaitu tentang struktur kristal padatan. Share screen-nya udah masuk belum? Udah masuk belum? Ya udah. Nah, di mana kita akan membahas ada 4 topik, yaitu padatan kristal, unit sel, bidang kisi, dan juga kesimpulan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu padatan kristal? Nah, ini akan masuk pada sesi tanya jawab ya, teman-teman. Nah, mungkin karena emang belum pada tahu padatan kristal itu apa, unit sel itu apa, bidang kisi itu apa, mungkin untuk sesi bagian padatan kristal akan dijelaskan oleh saudara Adi Pramono. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang padatan kristal. Padatan berdasarkan kerapatannya dikategorikan ke dalam dua kelompok. Padatan amorf tidak memiliki urutan rentan panjang dalam struktur molekul atau atom mereka. Secara alami mereka tidak mudah dipelajari karena metode analisis yang kuat yang dijelaskan dalam topik B3 misalnya tidak berlaku untuk struktur teratur tersebut. Dalam padatan kristal kontras yang terdiri dari memerintahkan area 3 dimensi motif struktural seperti atom, molekul, atau ion agar dalam tercermin dalam struktur makroskopik akrab bahan kristal yang biasanya memiliki bentuk yang biasanya yang sangat biasa dengan wajah kristal datar. Di sini juga ada 7 sistem kristal, yaitu kubik, trigonal, tetragonal. Dan juga ada heksagonal, ortohomik, monoklinik, triklinik. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya waktu dan tempat saya berikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Adi Pramono sudah menjelaskan apa itu padatan kristal, dan teman-teman sudah mendengarkan ya apa itu padatan kristal, tentang teori-teorinya, dan juga tentang 7 sistem kristal yang ada. Selanjutnya yaitu tentang unit cell. Nah, sebelumnya unit cell ini belum ada yang tahu kan teman-teman. Nah, makanya
Saya persilakan untuk teman saya, Vina Ayu Lestari, untuk menjelaskan apa itu unit cell. Waktu dan tempat saya persilakan, Vin. Sebelumnya mohon maaf ya belum bisa on cam karena memang lagi kendala sinyal. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang unit cell. Jadi motif struktural dalam teorinya motif struktural yaitu atom atau molekul yang membentuk kristal padat dapat mengadopsi salah satu dari berbagai macam struktur teratur yang berbeda. Sejak kristal berisi struktur diulang adalah mungkin untuk menemukan sebuah unit dasar dalam array yang berisi semua sifat-sifat simetri seluruh perakitan. Ini blok bangunan dasar disebut sebagai sel satuan dan merupakan unit terkecil yang berisi semua komponen dari seluruh perakitan. Ini dapat digunakan untuk membangun seluruh array dengan pengulangan sederhana paralel operasi terjemahan ke salah satu sumbu dengan konvensi 3 satuan tepi sel panjang yang dilambangkan dengan huruf A, B, dan C. Di mana A, B, dan C adalah identik, ketiga tepi dimulai. Selanjutnya yaitu beberapa prinsip mengatur pemilihan satuan sel. Next, moderator. Beberapa prinsip mengatur pemilihan satuan sel. Tepi sel satuan harus dipilih sehingga sejajar dengan sumbu simetri atau tegak lurus terhadap simetri pesawat, sehingga untuk menggambarkan terbaik simetri kristal. Selanjutnya yaitu sel satuan harus berisi volume minimum yang mungkin. Panjang unit sel harus sesingkat mungkin dan sudut antara tepi harus menjadi seperti dekat dengan 90 derajat mungkin. Next. Lanjut, di mana sudut menyimpang dari 90 derajat, mereka harus dipilih sehingga menjadi semua lebih besar dari 90 derajat. Atau, semua lebih kecil dari 90 derajat adalah lebih baik untuk memiliki semua sudut lebih besar dari 90 derajat. Asal sel satuan harus menjadi titik geometris yang unik, dengan pusat-pusat simetri diberi prioritas tinggi. Next. Sel unit sendiri memiliki sejumlah properti simetri karena mereka harus mampu kemasan bersama-sama untuk benar-benar mengisi suatu area atau volume ruang. Untuk array dua dimensi, pembatasan ini berarti bahwa sel-sel satuan mungkin harus memiliki 1, 2, 3, 4, atau 6 kali lipat rotasi simetri dengan tidak ada simetri lain yang mungkin. 5 atau 7 simetri sel satuan kali lipat, misalnya akan membutuhkan segi 5 upin atau heptagons pada permukaan yang datar. Operasi yang mudah dibuktikan mustahil. Next. Ya, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Vina Ayu Lestari yang sudah menjelaskan apa itu unit cell. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih itu bidang kisi. Nah, bidang kisi ini akan dijelaskan oleh teman kita, Aditya Dwi Raja Kamasastra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk analisis pengaturan dalam dari atom atau molekul. Garis bidang kisinya seperti ini. Kisi atau pesawat yang berbeda secara resmi dibedakan oleh Miller. Mereka indeks mengambil contoh dua dimensi adalah mungkin untuk menganggap satu set unik poin berpotongan untuk setiap set barisnya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Terima kasih kepada Titya Dwi Raja Kamasastra sudah menjelaskan apa itu bidang visi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan menjawab bahasan dari objektif kita, pembahasan kita kali ini, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar padatan kristal dan mampu memberi kontribusi terhadap masalah gas di lingkungan sekitar yang terkait tentang padatan kristal. Nah, mungkin mengenai kesimpulan ini akan dibacakan oleh Saudara Bagus Alfian Novriandi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada simpulan yang pertama ada objektivis. Nah, kristal cenderung memiliki titik leleh yang relatif tajam dan terdefinisi dengan baik karena semua komponen atom, molekul, atau ion memiliki jarak yang sama dari jumlah dan jenis tetangga yang sama, yaitu keteraturan kisi kristal menciptakan lingkungan sekitar yang sama. Kedua ada padatan kristal atau kristal memiliki struktur internal yang berbeda yang pada gilirannya menyebabkan permukaan datar yang khas. Next. Karena kristal padat terdiri dari pola berulang komponennya dalam 3 dimensi, kita dapat mewakili seluruh kristal dengan menggambarkan struktur unit identik terkecil yang ketika ditumpuk bersama itu membentuk kristal. Nah, biasanya sel unit terkecil yang sepenuhnya menggambarkan urutan dipilih. Satu-satunya persyaratan untuk sel satuan yang valid adalah mengulanginya di ruang harus menghasilkan kisi biasa. Next. Jadi simpulannya, satu-satunya elemen yang mengkristal dalam satu satuan kubik sederhana adalah polonium. Lanjut, moderator. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bagus Alfian Novriandi yang sudah membacakan kesimpulan pada diskusi kita malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita sama-sama menutup diskusi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menyempatkan hadir pada diskusi malam hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.